Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi anak-anakku yang terkasih dan yang berbahagia dalam storytelling. Ya, bagaimana Romo sampaikan, storytelling ini boleh disaksikan oleh murid-murid Sekolah Nasional Plus Manjusri maupun murid-murid Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Jadi berarti mereka tidak bersekolah di sekolah Manjusri, tetapi bersekolah di sekolah-sekolah lain, tetapi belajar agamanya di sekolah Minggu Agama Buddha di Wihara Buddha Warman. Ya, nah sebelum sebagaimana biasa, sebelum storytelling ini, marilah kita bersama-sama hening sejenak, mengundang bell of mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out, sampai bunyi belnya hilang 3 kali atau sampai bunyi belnya hilang dari pendengaran kita dan Romo menyatakan selesai. Nah, ini proses ini harus kalian ikuti. Mungkin kalau murid-murid Manjusri mereka sudah terbiasa karena setiap hari ya Romo storytelling. Tetapi kalau murid-murid sekolah minggu kan yang sekolahnya tidak di Manjusri, mungkin ya tata cara storytelling ini tidak diajarkan di sekolah kalian. Nah, jadi kalian harus ikut ketika bel ini berbunyi, kita duduk diam, perhatikan keluar masuk nafas, namanya breathing in, breathing out. Nafas masuk, dalam hati kita katakan breathing in, nafas masuk. Nafas, hembuskan nafas, katakan breathing out, bernafas keluar. Nah, sampai Romo menyatakan selesai. Ya, mari kita bersama-sama melaksanakannya. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, selamat siang. Ya, kalau kalian menonton ini siang, Robo mengucapkan selamat siang. Ya, dan apa kabarnya? How are you today? Jawabnya I'm fine, thank you. Luar biasa, ya. Nah, baik, luar biasa. Nah, Romo sengaja mengemukakan semboyan ini supaya kalian semua betul-betul jadi orang yang luar biasa. Orang luar biasa itu tidak hanya sekedar pintar, cerdas, terampil, kreatif, tetapi baik, berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, bermoral dan berkarakter. Nah, orang-orang seperti inilah yang dihargai. Kalau pintar saja tetapi kelakuan tidak baik, tidak dihargai orang, tidak dihormati orang. Ya. Orang yang bisa menjadi sukses adalah kalau orangnya pintar, cerdas, terampil, kreatif, dan berbudi pekerti, baik, orang yang berkarakter. The end of education is character. Hasil akhir dari sebuah pendidikan bukan hanya orang pintar saja, tapi orang yang berkarakter. Artinya orang yang baik bisa berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat banyak. Nah, itulah gunanya Romo memberikan storytelling ini untuk menanamkan di dalam diri kalian nilai-nilai yang baik, nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai karakter. Ya, nah apalagi ini menjelang perayaan Parents Day, Romo sering-sering mengulangi. Ya, jadi dalam beberapa hari ini Romo selalu cerita-cerita mengenai bakti anak kepada papanya, kepada mamanya. Bagaimana cinta kasih seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya yang mereka rela berkorban. Ya, jadi ada lagu katakan begini, ya, kasih ibu kepada beta tak terhingga, kasih ibu
kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, jadi kasih ibu itu sepanjang jalan. Kalau kita jalan-jalan tuh udah mau habis-habis, ada terus. Tetapi kasih anak sepanjang penggalan. Makanya kalau di dalam ajaran Buddha, Buddha mengingatkan ada yang tidak bisa kita balas dalam hidup ini, yaitu kebaikan, cinta kasih, kasih sayang, dan pengorbanan orang tua. Bayangkan dilahirkan, mengandung dulu, mamanya hamil, mengandung 9 bulan lebih, dibawa kemana-mana, berat sekali. Ya, berat, mamanya jalan susah, tidur juga tidak nyenyak, kadang-kadang sakit, terus melahirkan. Apa melahirkan enak? Melahirkan itu tantangannya nyawa. Banyak ibu-ibu yang melahirkan terus meninggal. Ya, untung mama kalian selamat dan kalian lahir dengan selamat. Sesudah lahir dirawat, ya, dikasih susu, kasih ASI, ya, nanti kasih bubur, kasih makanan bergizi, ya, dirawat dengan baik. Kalau sakit diobatin. Ya, kalau sakit, anaknya sakit, mamanya tidak bisa tidur, dia jaga terus anaknya. Kemudian anak masuk sekolah, ya, pergi sekolah diantarkan, pulang sekolah dijemput, disediakan makanan, kan tahu beres. Ya, waktu kecil mau mau pipis, wah, langsung saja keluar, mamanya yang bersihkan. Kalau sudah besar begitu juga, makan, selesai makan, tidak banyak anak-anak yang cuci piring sendiri. Pergi saja mamanya yang bersihkan lap meja, cuci piring. Ya, nah, berapa besarnya kasih sayang dan jasa orang tua kepada kita, tidak terbalaskan. Makanya jangan melawan. Nah, kisah kali ini, judulnya storytelling hari ini adalah Sepotong Roti untuk Nenek. Nah, ini bagaimana ceritanya? Nanti kalian saksikan, namun sebelumnya Romo jelaskan sedikit. Jadi ada 2 orang anak bersahabat. Satu badannya gemuk, nah ini orang berduit, orang kaya. Satu badannya kurus. Mereka ini sahabat karib. Nah, kalau orang bersahabat karib itu saling membantu, saling menolong, saling berbagi. Nah, jadi setelah mereka puas bermain-main, terasa perut lapar. Nah, kemudian yang si gemuk, yang orang kaya ini kan banyak duit. Dia pergi beli roti, tapi tidak beli satu. Namanya orang berteman, ada teman diberikan teman, jadi dia beli satu untuk dia, satu untuk teman. Ya, yang si kurus, jadi yang si gemuk ini begitu dapat roti itu dia makan. Yang si kurus ini dia buka, dia lapar nih sebenarnya. Dia buka, wah, dia cium, wah, harum sekali, ya, rotinya sedap sekali, lezat sekali. Tetapi dia ada ini makan dibungkus lagi. Temannya lihat, loh, kok tidak jadi makan? Ya, terus dia bilang, saya pulang dulu ya, nanti rotinya saya makan di rumah saja, kata temannya ini. Ya, terus temannya ini yang sekurus ini lari langsung pulang. Si gemuk berpikir, aneh ya, tadi katanya lapar, sudah saya belikan roti, saya makan, dia malah tidak makan. Jadi setelah habis makan roti, si gemuk ini dia susul si kurus tadi. Apa gerangan roti yang dibawa tadi? Dia susul, rupanya rumahnya cukup jauh. Jalan-jalan masuk lorong-lorong, masuk gang-gang, sampailah di rumahnya. Si gemuk intip, ya, sampai di rumah ternyata di halaman rumahnya ada duduk seorang tua. Itu pasti bukan ibunya, karena sudah tua. Ya, terus anak ini duduk depan orang tua ini, ternyata itu adalah neneknya. Dia buka rotinya, bukan dia makan dulu, dia kasih neneknya dulu. Sudah habis neneknya makan, baru dia makan. Dia kasih lagi, dia makan lagi. Waduh, mesra sekali, ya. Si gemuk ini lihat, waduh, ternyata dia mau berikan roti itu untuk neneknya. Alangkah dia sangat mencintai, menyayangi neneknya yang sudah tua. Nah, rupanya anak yang kurus ini, anak miskin ini, yatim piatu. Papa mama sudah meninggal. Jadi dari kecil dia diasuh oleh neneknya. Makanya dia sangat mencintai, sangat berbakti, sangat membalas budi pada neneknya. Nah, si gemuk tadi lihat peristiwa ini, terharu hatinya. Karena apa? Dia teringat. Teringat apa? Teringat bagaimana dia memperlakukan mamanya.
Ya, dia anak manja, kolokan kalau orang bilang kolokan tuh. Ya, mamanya sedang sakit. Ya, dia baring sebelah mamanya. Terus dia bilang, mama, aku mau minum. Nggak bisa dia ambil sendiri. Dia kan kakinya nggak sakit. Dia bisa ambil sendiri. Tapi suruh mama. Marah pada mamanya sakit. Bukan dia yang ambilkan air untuk mamanya. Tetapi dia suruh mamanya. Mamanya pergi ambil. Kasihkan. Wah, panaslah, inilah itu. Banyak alasannya. Ya, tapi mamanya demi cinta kasih pada anaknya dilayani terus. Mau makan ini tidak mau, itu tidak mau. Ya, ngambek sana, ngambek sini. Ya, ini tidak mau, itu tidak mau. Bentak-bentak orang tua, yang bentak-bentak mamanya. Nah, melihat kejadian temannya yang kurus ini, begitu cinta kasih, kasih sayang, dan melayani neneknya, dia terharu. Timbul rasa penyesalan dalam dirinya bahwa selama ini dia sudah bersalah. Ya, dia sudah berlaku tidak baik kepada mamanya. Ya, akhirnya dia sadar. Nah, ini yang penting. Ya, kalau kita mau sadar, berarti kita bisa jadi baik. Tapi kalau tidak sadar, Romo cerita ini, cerita itu, tidak sadar-sadar juga. Tetap malas, tetap kurang ajar, tetap tidak rapi, tetap tidak bersih, tetap tidak mau menolong orang. Sudah, tidak bisa berubah. Nah, ternyata si gemuk ini bisa berubah. Dia pulang. Sampai di rumah, ya, dia lihat tadi kan si kurus ini cuci kaki nenek. Sudah kasih makan roti, dicuci kaki bersih-bersih. Nah, sampai di rumah, dia lihat mamanya pulang, langsung dia layani dengan baik. Dia sadar kan, dia kasih minum, mamanya juga kaget loh, kok anak saya jadi berubah, jadi baik. Kemudian dia ambil air, dia lap kaki mamanya. Dia layani pokok dengan baik, sehingga mamanya menjadi senang, menjadi bahagia. Ya, nah kalian juga demikian. Ya, kalau dengar cerita Romo ini, kalau kalian jadi sadar, tentu mamanya bahagia, senang. Tapi kalau masuk telinga kiri, ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak ada perubahan dalam dirinya. Yang malas tetap malas, yang kurang ajar tetap kurang ajar, tidak hormat pada orang tua tetap tidak hormat, ya sudah. Percuma aja dengar cerita storytelling Romo. Ya, nah jadi kalian saksikan filmnya. Nanti terakhir Romo akan kasihkan penjelasan lagi supaya kalian lebih memahami dan kemudian sifat-sifat buruk yang selama ini ada langsung berubah. Kalian jadi baik. Tentu saja mamanya menjadi papanya, mamanya tentu saja menjadi senang. Ya, mari kita saksikan penayangan videonya. 来，给你汉堡吃。你怎么不吃啊？我不饿，我回家再吃吧。他为什么不吃呢？青青的草原，星星在闪耀，风中妈妈的脸在为我挂牵，为我向苍天祈福祝愿。她在遥望远方的天边，亲爱的妈妈，恩启明，她在遥望远方的天边，金色的草场，梦中的故乡。妈妈在轻轻地唱，歌声多悠扬。草原遥望，无尽的思念，母亲的恩情永生难忘。
妈，你累了吧？才为我挂牵，为我向苍天祈福祝愿。他在遥望远方的天边，亲爱的妈妈，念几遍。他在遥望。妈妈，我以后好好听你的话，好好孝敬你。亲爱的妈妈。Nah, anak-anak, setelah kalian saksikan bagaimana perubahan dalam diri si anak yang gemuk ini, ya tadinya dia selalu perlakukan mamanya tidak baik karena manjanya. Mamanya ikuti saja kemauannya semuanya. Ya, mamanya sakit disuruh juga, dibentak-bentak, dimarah-marah, bicara kasar. Nah, tetapi syukurlah akhirnya dia sadar setelah melihat bagaimana temannya yang kurus ini memperlakukan neneknya. Mamanya tidak ada lagi, sudah meninggal. Karena neneknya mengasuhnya, maka dia membalas budi pada neneknya, berbakti kepada neneknya. Nah, hendaknya ini menjadi contoh dari kalian. Setelah mendengar storytelling Romo, menyaksikan filmnya, kalian berubah menjadi lebih baik. Bukan berubah jadi Superman, berubah menjadi lebih baik. Ya, kemudian hormati orang tua, menyayangi, berbakti, membalas budi. Apalagi kita dalam rangka menyambut perayaan Parents Day. Hari cinta kasih, kasih sayang, dan bakti serta balas budi anak kepada orang tua. Itulah makna dari hari Parents Day. Ya, Happy Parents Day. Ya, hari perayaan Hari Orang Tua. Nah, hendaknya ini bisa merubah kalian menjadi lebih baik. Bukan hanya perubahan bukan hanya perayaan-perayaan saja. Tahun ini kita belum bisa merayakan secara beramai-ramai seperti tahun lalu. Ada acara kesenian, terima rapor, kemudian mencuci kaki orang tua, bersujud, kemudian memberikan bingkisan. Kalau bingkisan kalian mau buat, bagus saja. Ya, nanti mungkin dibimbing oleh teacher, masih ada waktu buat dulu. Buat namanya bingkisan untuk orang tua, ya, berupa kartu Happy Parents Day, ya, kepada papa dan mama tercinta, Happy Parents Day dari anaknya, anakmu yang berbakti. Siapa namanya? Pasti mama kalian, papa dan mama senang melihat anaknya, ya. Nah, jadi semoga kalian menjadi anak yang selalu hormat, berbakti, patuh, mengabdi, dan kemudian juga membalas budi kepada papa dan mamanya, papi dan maminya. Nah, demikian saja, dan sebagai penutup, sebagaimana biasa, marilah kita dengarkan Bell of Mindfulness, kemudian breathing in, breathing out, sampai bunyi dengungan gong ini hilang dari pendengaran kita. Mari kita mulai.